selamat datang kembali peserta didik kelas 11. Kembali lagi dengan saya, Ibu Cita. Di kesempatan kali ini kita masih mempelajari inverse matrix dan penerapannya dalam transformasi. Jika minggu lalu kita mempelajari tentang translasi dan dilatasi, nah kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang refleksi. Oke, refleksi. Baik, di sini saya memberi sebuah foto, ada seorang bayi imut lucu sedang bercermin, juga ada seorang wanita yang sedang bercermin. Nah, refleksi itu adalah pencerminan. Ya. Oke, bisa kita lihat dari foto bahwa ada seorang bayi sedang bercermin. Kita bisa lihat bahwa besar si bayi dengan bayangan tidak berubah ya. Kemudian jarak antara cermin ke bayi itu akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Nah, di kesempatan kali ini, dalam geometri bidang sebagai cermin yang akan kita pelajari atau yang akan kita gunakan pada materi hari ini adalah pencerminan terhadap 1. Sumbu X, 2. terhadap sumbu Y, 3. terhadap X sama dengan M, 4. terhadap Y sama dengan N, 5. terhadap Y sama dengan X, 6. terhadap Y sama dengan min X, 7 terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0, dan yang terakhir dengan titik pusat A dengan koordinat A, B. Oke, slide selanjutnya. Refleksi terhadap sumbu X. Misal ini ada sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y, dan saya memberikan sebuah titik dengan koordinat 5,2, ini adalah titik A, maka dengan menggunakan gambar dapat kita tentukan bahwa titik A ini ketika dicerminkan terhadap X, maka bayangannya akan jatuh di, kita tarik tegak lurus saja, maka bayangannya terletak di A aksen dengan koordinat 5,-2. Ya. Bisa kita lihat bahwa X-nya tetap tidak berubah, namun Y-nya yang berubah. Tadinya positif menjadi negatif. Maka, jika saya misalkan titik A ini adalah X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, di mana X aksen adalah X dan Y aksen adalah min Y. Nah, jadi yang berubah adalah yang Y aksennya ya. Berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan titik A dengan koordinat X, Y adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y. Maka A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan A aksen dengan koordinat X, min Y dapat kita tulis dalam bentuk matriks sebagai berikut ya. Oke. Di sini X-nya bernilai positif. Maka di sini kita tulis 1, kemudian selanjutnya 0. Kemudian untuk baris kedua, karena ini menempati Y, maka di sini kita beri nilai 0. Kemudian di sini karena min Y, maka kita tulis min 1. Nah, ini adalah matriks berordo 2x2. Jika kita kalikan terhadap matriks di sebelahnya dengan ordo 2x1, maka perkaliannya akan menjadi seperti ini. 1 kali X ditambah 0 kali Y. Maka hasilnya adalah X saja. Kemudian, baris yang kedua kita kalikan dengan kolom yang pertama. 0 kali X, 0, dijumlahkan dengan min 1 kali Y. Maka kita peroleh adalah min Y. Nah, ini adalah bentuk matriks refleksi terhadap sumbu X. Kita coba ke contoh soal. Tentukan bayangan terhadap sumbu X dari titik A dengan koordinat negatif 3,5 dan titik B dengan koordinat 5,-9. Oke. Titik A, koordinatnya negatif 3,5, direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya, jika kita langsung menggunakan rumus ini, maka
yang berubah hanya yang Y ya. X-nya tetap, kemudian karena di sini Y-nya positif, kemudian di sini rumusnya Y aksen adalah min Y, maka langsung saja kita beri tanda negatif sehingga menjadi negatif 5. Maka bayangan dari negatif 3,5 adalah A aksen dan koordinat negatif 3, min 5. Selanjutnya titik B, 5, negatif 9. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah B aksen menjadi 5,9. Oke, selanjutnya kita ke refleksi terhadap sumbu Y yang kedua ya. Ini ada sumbu X seperti biasa, kemudian sumbu Y. Kemudian saya memberikan sebuah titik, di situ saya misalkan A sama dengan 2,2. Maka ketika kita mencerminkan si titik A ini terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di sebelah kiri ya. Dengan koordinat A aksen, di mana bayangannya minus 2,2. Baik, di sini kebalikan dengan tadi. Nah, sekarang yang berubah adalah yang X-nya ya. Maka, jika ini saya misalkan menjadi titik A dengan koordinat X, Y, ketika dicerminkan terhadap Y, maka bayangannya adalah A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen, sama dengan untuk X aksen min X, untuk Y aksen tetap yaitu Y. Berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan titik A, X, Y adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan Y, maka bentuk ini dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Oke, ini X aksen dan Y aksen. Nah, kita lihat lagi di sini. Untuk X itu bernilai negatif, maka kita tulis di sini min 1. Kemudian selanjutnya di baris 1 kolom 1 ini kita tulis 0 ya. Kemudian di baris 1 kolom 1 karena di sini adalah Y, maka di sini kita beri nilai 0. Kemudian Y ini koefisiennya 1, kita tulis di sini 1. Sama seperti tadi, ini adalah matriks berorder 2 kali 2. Kemudian kanannya itu adalah matriks berorder 2 kali 1. Coba kita kalikan ya. Minus 1 kali X adalah min X dijumlahkan dengan 0 kali Y. 0, maka hasil akhirnya adalah min X. Ini ya. Kemudian 0 kali X, 0 dijumlahkan dengan 1 kali Y, maka hasilnya adalah Y. Ini. Oke, kita coba ke contoh soal. Tentukan bayangan terhadap sumbu Y dari titik C koordinat negatif 3,4 dan titik D dengan koordinat 6,-9. Oke, karena ini adalah refleksi terhadap sumbu Y, langsung saja kita lihat bahwa yang berubah itu adalah yang X ya, menjadi min X. Maka langsung saja titik C ini berkoordinat min 3,4 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka di sini bayangannya yang berubah adalah yang X, maka tadinya negatif menjadi positif 3,4. Lalu titik D, langsung saja ya, dengan koordinat 6,-9 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya, sehingga D aksen menjadi minus 6,-9. Oke, mudah ya. Selanjutnya kita akan menuju ke refleksi bentuk yang ketiga, yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan M, di mana M adalah anggota bilangan real. Nah, di sini ada koordinat kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y, dan kemudian saya meletakkan cermin di X sama dengan 3. Kemudian saya meletakkan sebuah titik, yaitu titik sembarang, yaitu dengan koordinat 1,2. Nah, saya minta kepada kalian untuk mencerminkan si titik 1,2 ini terhadap garis X sama dengan 3. Dari gambar, kita langsung dapat mengetahui bahwa bayangannya adalah di titik 5,2. Kita
kita tarik garis lurus ke cermin. Jarak dari titik ini ke cermin adalah 2 satuan, maka jarak dari cermin ke bayangan juga 2 satuan, maka jatuhnya di titik ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita akan menentukan sebuah bayangan apabila kita tidak harus menggambarkan ke dalam koordinat kartesius. Oke, kita cari rumusnya ya. Nah, semisal titik 1,2 ini saya misalkan adalah titik A dengan koordinat X, Y akan dicerminkan terhadap garis ini. Saya misalkan garis ini adalah X sama dengan M. Maka bayangannya adalah di titik ini dengan koordinat A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, bisa kita lihat yang berubah itu adalah yang X ya, yang Y-nya tetap. Kita akan menentukan rumus untuk X aksen. Nah, kita lihat pada gambar bahwa jarak dari sumbu Y ke cermin adalah 3 satuan. Maka saya akan membuat garis bantu yang jaraknya juga sama, yaitu 3 satuan. Maka dia akan jatuh di garis yang warna merah ini. Maka di situ persamaannya adalah X sama dengan 6. Nah, kemudian kita lihat bahwa jarak yang tadinya 3 satuan sekarang menjadi 6 satuan. Ya, jadi jarak dari sumbu Y ke garis bantu ini adalah 6 satuan. Nah, 6 satuan ini ternyata diperoleh dari 2 kalinya dari jarak sumbu Y ke cermin. Maka bisa kita tulis di sini adalah 2 kali M ya. Kebetulan di sini M-nya adalah 3. 2 kali 3 itu hasilnya 6. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa jarak dari Y ke garis putus-putus ini adalah 6 satuan. Padahal bayangan terletak di X sama dengan 5. Maka dari 6 bisa menjadi 5 itu dikurangi 1. Ya. Atau bisa kita lihat 1 di sini adalah ordinat untuk titik A ya. Di sini 1 nilainya. Nah, untuk Y-nya tetap. Maka kita punya rumus bahwa untuk menentukan X aksen adalah 2 kali M min X. Nah, bisa kita masukkan M di sini adalah 3, kemudian X di sini adalah 1 atau titik asal adalah 1 untuk X, maka 2 kali 3 kurangi 1 adalah 5. Nah, oke. Maka berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan titik A, X, Y adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan 2M min X dan Y aksen sama dengan Y. Maka kita bisa tulis bentuk ini ke dalam bentuk matriks seperti ini. Oke, untuk menentukan bentuk matriks yang saya tunjuk ini, kita lihat pada bayangan X aksen dan Y aksen. Untuk matriks di sini kita lihat di sini min X ya, koefisiennya berarti min 1, maka kita letakkan di sini min 1. Kemudian elemen baris 1 kolom 2 kita beri nilai 0. Kemudian untuk yang Y aksen itu adalah Y. Maka untuk baris 2 kolom 1 kita tulis 0. Kemudian untuk baris 2 kolom 2 kita tulis koefisiennya di sini 1, maka kita tulis di sini 1. Nah, kemudian kita kalikan dengan matriks berorder 2 kali 1. Kemudian kita jumlahkan dengan matriks berorder 2 kali 1. Oke, min 1 kali X itu adalah min X dijumlahkan dengan 0 kali Y, maka hasilnya min X dijumlahkan dengan 2M, sehingga kita tulis menjadi 2M min X. Kemudian untuk yang selanjutnya 0 kali X itu 0 dijumlahkan dengan 1 kali Y, yaitu Y. Kemudian kita jumlahkan dengan 0, tetap Y. Oke, itu adalah refleksi terhadap garis X sama dengan M, di mana M adalah anggota bilangan real. Selanjutnya adalah bentuk refleksi yang keempat. Adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan N, di mana N anggota bilangan real. Oke, sama seperti tadi, saya memberikan koordinat kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Saya membuat sebuah cermin di situ dengan persamaan Y sama dengan 2.
Kemudian saya meletakkan sebuah titik, di situ saya ambil titik 3,3. Kemudian saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka kita dengan menggunakan gambar langsung menarik garis lurus ke bawah sehingga bayangannya adalah di koordinat 3,1. Nah, mudah ya kalau kita menggunakan gambar. Nah, sekarang sama, bagaimana caranya menentukan bayangan jika kita tidak menggunakan gambar. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa saya misalkan ini adalah 3,3 itu adalah titik A dengan koordinat X, Y. Kemudian saya cerminkan terhadap Y sama dengan 2. Saya misalkan ini adalah Y sama dengan N. Maka bayangannya jatuh di 3,1. Nah, ini saya misalkan lagi menjadi A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, untuk menentukan rumus, nah, yang berubah yang Y ya. Sekarang yang berubah adalah Y. Sama seperti tadi, kita lihat jarak dari sumbu X ke cermin itu adalah 2 satuan. Maka saya juga akan membuat garis yang mana jaraknya juga 2 satuan dari cermin. Nah, maka jatuhnya di Y sama dengan 4 ya. Oke. Bisa kita lihat bahwa jarak dari X ke garis bantu ini adalah 4 satuan. Nah, 4 satuan ini adalah 2 kali dari jarak sumbu X ke cermin. Maka kita bisa tulis di sini adalah 2 kali N. Oke. Nah, setelah itu kita lihat dari X ke garis putus-putus itu jaraknya 4 satuan. Sedangkan bayangannya jatuh di titik 3,1 yang mana Y-nya adalah 1. Maka 4 bisa menjadi 1 itu berarti dia harus turun sebanyak 3 langkah. Karena turun berarti minus 3. Ya, minus 3. Nah, 3 itu adalah Y untuk titik asal A. Nah, seperti itu mudah ya. Jadi rumus untuk menentukan Y aksen adalah 2N min Y. Oke, kita coba masukkan N-nya ganti 2, Y-nya kita ganti dengan 3. Berarti 2 kali 2 kurangi 3, yaitu 1. Cocok ya? Oke, sip. Lalu berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan titik A, X, Y adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, maka X aksennya tetap yaitu X, Y aksennya menjadi 2N min Y. Maka bisa kita tulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Oke. Untuk X ini koefisiennya 1, maka baris 1 kolom 1 kita tulis 1. Lalu baris 1 kolom 2 itu tetap 0. Kemudian di sini kita lihat di sini min Y-nya ya. Maka untuk baris 2 kolom 1 itu 0. Kemudian di sini min Y, maka koefisiennya min 1. Nah, kita tulis di sini baris 2 kolom 2 adalah min 1. Nah, ini adalah ordo 2 kali 2. Kita akan mengalihkan dengan sebelahnya berordo 2 kali 1 juga. Kemudian akan kita jumlahkan dengan matriks berordo 2 kali 1. Oke, 1 kali X, X dijumlahkan dengan 0 kali Y. 0 tetap X, kemudian X jumlahkan dengan 0, hasilnya tetap X ya. Kemudian 0 kali X itu 0 dijumlahkan dengan min 1 kali Y adalah min Y, jumlahkan dengan 2N sehingga menjadi 2N min Y. Nah, itu adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan N, di mana N anggota bilangan real. Oke, itu adalah refleksi dari bentuk 1 sampai 4. Sekarang kalian istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya lewat ini atau lewat WA di nomor ini. Terima kasih.